الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Dengan karunia Allah Ta'ala, telah berlalu 117 tahun sejak Nizam Khilafat berdiri dalam Jemaat Ahmadiyah. Nizam ini didirikan pada tahun 1908 dan didirikan sesuai dengan janji-janji Allah Ta'ala dan nubuatan-nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan ihsan yang sangat besar dari Allah Ta'ala kepada Jemaat Ahmadiyah, bahwa kita adalah bagian dari suatu nizam yang telah dinubuatkan oleh Allah Ta'ala, bahwa setelah kedatangan Masih dan Mahdi akan dimulai suatu era yang merupakan era kebangkitan kembali Islam. Dan kemudian dalam nizam ini juga akan dimulai era khilafat yang tentangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan dengan sangat jelas. Nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis adalah beliau bersabda, kenabian akan tetap ada di antara kalian selama Allah menghendaki, kemudian Dia akan mengangkatnya. Lalu akan berdiri khilafat ala minhajin nubuwah. Kemudian ketika Allah berkehendak, Dia akan mengangkat nikmat ini juga. Lalu sesuai dengan takdirnya akan berdiri kerajaan yang mencengkeram. Ketika era ini berakhir, maka akan berdiri kerajaan yang lebih zalim lagi selama Allah menghendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya juga. Setelah itu akan berdiri kembali khilafat ala minhajin nubuwah. Dan setelah bersabda demikian, beliau terdiam. Jadi, ini adalah nubuatan Rasulullah SAW yang sesuai dengannya, berkat karunia Allah Ta'ala. Setelah diutusnya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dimulailah era baru kebangkitan kembali Islam.
Dan setelah kewafatan beliau, era khilafat juga berdiri. Ayat yang telah saya tilawatkan ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, yang terjemahannya adalah, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah mereka yang sebenar-benarnya, bahwa jika engkau perintahkan kepada mereka, niscaya mereka akan keluar segera. Katakanlah, janganlah bersumpah. Apa yang dituntut dari kamu adalah ketaatan kepada apa yang benar. Sesungguhnya Allah Maha Waspada atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul ini. Maka jika kamu berpaling, maka ia bertanggung jawab tentang apa yang dibebankan kepadanya, dan kamu bertanggung jawab tentang apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, kamu akan mendapat petunjuk. Dan tidaklah kewajiban Rasul melainkan menyampaikan secara jelas. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi ini, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka, dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan pasti Dia akan memberi mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembah Aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Dan barang siapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang durhaka. Dan dirikanlah solat, dan bayarlah zakat, dan taatlah kepada Rasul itu, supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi, jelas dari ayat-ayat ini, bahwa Allah Ta'ala telah berjanji kepada umat Islam, bahwa nizam khilafat akan ditegakkan di antara kalian. Masa Khulafaur Rashidin berlangsung selama 30 tahun. Kini, untuk 30 tahun itu, bukanlah janji Allah Ta'ala, melainkan ini adalah janji yang lengkap, yang penjelasannya juga telah diberikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana saya telah membaca hadis, bahwa khilafat ala minhajin nubuwah akan berdiri. Kemudian setelah itu ada kerajaan, lalu kerajaan yang zalim. Kemudian ada khilafat ala minhajin nubuwah yang tegak kembali, dan ini akan ditegakkan pada zaman Masih Maud alaihissalam. Maka hal ini harus diingat oleh kita orang-orang Ahmadi, bahwa dengan menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam, kita telah membuat perjanjian untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan salah satu syarat perjanjian ini adalah bahwa kita akan selalu menjalin hubungan erat dengan khilafat. Ke arah inilah Allah Ta'ala telah mengarahkan perhatian kita, bahkan memberikan nasihat. Dan mengenai hal ini ada sabda Rasulullah SAW, maka selama kita tetap menjalin hubungan erat dengan khilafat, kita akan terus menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Namun, untuk ini pun ada syarat-syaratnya, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat-ayat tersebut. Maka memenuhi syarat-syarat ini adalah penting juga bagi kita. Sebelum menjelaskan hal-hal tersebut, saya akan menyampaikan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam Al-Wasiyat. Allah Ta'ala menzahirkan dua macam kudrat. Pertama, Dia menunjukkan tangan kekuasaannya melalui para nabinya sendiri. Kedua, pada saat ketika setelah wafatnya seorang nabi, muncul kesulitan-kesulitan dan musuh-musuh menjadi kuat dan mengira bahwa segala urusan telah kacau balau dan yakin bahwa sekarang jemaat ini akan sirna dan anggota jemaat sendiri pun jatuh dalam keraguan dan punggung mereka menjadi patah dan banyak yang malang memilih jalan kemurtadan. Maka Allah Ta'ala untuk kedua kalinya menampakkan kudratnya yang dahsyat dan menopang kembali jemaat yang hampir jatuh itu. Maka mereka yang bersabar hingga akhir akan menyaksikan mukjizat Allah Ta'ala ini, sebagaimana yang telah terjadi pada masa Hazrat Abu Bakar Siddiq. Ketika wafatnya, Hazrat Rasulullah SAW dianggap sebagai kewafatan yang tidak tepat pada waktunya, dan banyak orang-orang Arab pedalaman yang menjadi murtad, yaitu orang-orang yang buta huruf,
yang tinggal di desa-desa menjadi murtad, dan para sahabat pun menjadi seperti orang gila karena kesedihan. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat Hazrat Abu Bakar Siddiq dan sekali lagi menunjukkan contoh kudratnya serta menyelamatkan Islam yang hampir hancur itu dan memenuhi janjinya yang dia firmankan, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Yakni, setelah ketakutan, kami akan mengokohkan kaki mereka kembali. Hal yang sama pula terjadi pada masa Hazrat Musa alaihissalam. Ketika Musa wafat di jalan menuju Mesir dan Kan'an, sebelum membawa Bani Israel ke tempat tujuan yang dijanjikan, dan kewafatannya menimbulkan kedukaan yang besar di kalangan Bani Israel. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, oleh karena itu, wahai kekasihku, karena sejak dahulu sunnatullah adalah demikian, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan dua kudrat untuk menghancurkan dua kegembiraan palsu para penentang, maka sekarang tidaklah mungkin Allah Ta'ala akan meninggalkan sunnatullahnya yang telah ada sejak dahulu. Oleh karena itu, janganlah kalian bersedih atas perkataanku yang telah kusampaikan kepadamu. Janganlah hatimu menjadi gelisah, karena bagimu adalah perlu juga untuk melihat kudrat yang kedua, dan kedatangannya adalah lebih baik bagimu karena ia bersifat kekal. Di sini pun Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menunjukkan adanya suatu kudrat yang kekal sesuai dengan hadis tersebut, yang rangkaiannya tidak akan terputus hingga hari kiamat, dan kudrat kedua tidak dapat datang. Beliau bersabda, dan kudrat kedua tidak dapat datang selama aku belum pergi. Akan tetapi ketika aku telah pergi, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan kudrat kedua itu untukmu, yang akan senantiasa tinggal bersamamu, sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Barahini Ahmadiyah. Dan janji itu bukan berkaitan dengan diriku, melainkan berkaitan denganmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bahwa aku akan memberikan kemenangan kepada jemaat ini, yang merupakan pengikutmu, atas orang-orang lain hingga hari kiamat. Maka sudahlah pasti bahwa hari perpisahan denganku akan datang kepadamu, agar setelah itu datang hari yang merupakan hari janji yang abadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar dalam janji-janjinya, Tuhan yang setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala sesuatu yang telah Dia janjikan, meskipun ini adalah hari-hari terakhir dunia, dan banyak bala bencana yang akan turun. Namun dunia ini harus tetap ada sampai semua hal yang telah diberitahukan oleh Allah terpenuhi. Aku datang dari Allah sebagai penzahiran kudrat, dan aku adalah kudrat Tuhan yang berjasad. Dan setelahku akan ada beberapa wujud lain yang akan menjadi penzahiran kudrat kedua. Maka bersatulah kalian dan berdoalah dalam menantikan kudrat kedua dari Allah. Dan hendaklah setiap jemaat orang-orang saleh di setiap negeri berkumpul dan terus berdoa agar kudrat kedua turun dari langit dan memperlihatkan kepadamu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda bahwa berkumpullah dan teruslah berdoa dalam menantikan kudrat saniyah, dan hendaknya jemaat orang-orang saleh di setiap negeri berkumpul dan berdoa. Pada saat ketika beliau menyampaikan sabda ini, Jemaat Ahmadiyah hanya ada di Hindustan atau India, dan mungkin ada beberapa orang di luar negeri. Namun beliau juga memberikan nubuatan ini dalam satu bentuk, yakni di setiap negara mereka akan terus berdoa, seolah-olah di masa depan akan datang suatu zaman ketika Jemaat Ahmadiyah akan tersebar ke seluruh dunia. Dan hari ini kita menyaksikan zaman itu, di mana Jemaat Ahmadiyah telah tersebar di seluruh dunia. Dan di mana-mana kita melihat hubungan kesetiaan, kecintaan dan kasih sayang terhadap khilafat, yang mana ini juga ada pada mereka yang tinggal di negara-negara yang jauh. Dan dalam pemilihan khilafat yang kelima pun, Anda telah menyaksikan bagaimana para Ahmadi yang tersebar di seluruh dunia berkumpul bersama dan berjanji untuk tetap menjalin hubungan erat dengan nizam khilafat dan berbaiat. Dan baiat ini insya Allah akan terus berlanjut di masa depan. Orang-orang akan terus menjalankannya. Dan sesuai dengan itu Allah Ta'ala akan menganugerahi kita dengan karunia-Nya. Karena ini adalah janji Allah Ta'ala. Dan ini adalah nubuatan Rasulullah SAW. Ini pun merupakan kabar gembira dari Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita,
setelah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus tetap menjalin hubungan erat dengan khilafat dan siap untuk segala pengorbanan demi menegakkan nizam khilafat. Jika kita terus melakukan hal ini, maka hingga hari kiamat kita akan tetap terjalin dengan khilafat. Generasi-generasi kita akan tetap terikat dan kita akan terus menerima keberkatannya. Beberapa orang beranggapan bahwa mungkin khilafat akan berubah menjadi kerajaan dalam jemaat Ahmadiyah. Akan tetapi, sudah ada janji ini dari Allah Ta'ala, dan juga sudah ada nubuatan dari Rasulullah SAW, dan sudah ada juga hadis yang saya sampaikan. Beliau SAW telah menyatakan di dalamnya, dan Hazrat Masih Maud SAW juga telah menyampaikan dan menunjukkan bahwa khilafat Jemaat Ahmadiyah insya Allah akan tetap menjadi khilafat rohani, dan rangkaian khilafat ini akan berlanjut hingga hari kiamat, dan tidak akan ada masa di dalamnya di mana dikatakan bahwa mungkin muncul suatu kerajaan. Beberapa orang yang suka menimbulkan fitnah mulai mengatakan bahwa kerajaan telah muncul dalam Jemaat Ahmadiyah. Ini tidak akan pernah terjadi. Ini adalah janji Allah Ta'ala. Insya Allah Ta'ala, khilafat rohani akan selalu tegak. Allah Ta'ala telah berjanji bahwa khilafat akan berdiri tegak di antara kalian, seperti halnya khilafat yang telah berdiri di antara orang-orang yang telah berlalu. Dan khilafat itu bukanlah khilafat kerajaan, melainkan khilafat rohani yang Allah Ta'ala telah berikan contohnya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam sejarah para nabi, di mana darinya kita mengetahui bahwa itu adalah nizam atau sistem khilafat yang Allah Ta'ala turunkan secara langsung. Namun ada suatu nizam lain yang Allah Ta'ala ciptakan, yang dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin, dan ini terus berlanjut hingga sekarang. Suatu kali, Hazrat Mirza Bashir Ahmad juga menulis sebuah artikel tentang topik ini. Beliau berpendapat bahwa mungkin akan datang suatu masa di mana sistem kerajaan akan muncul. Ketika Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui hal ini, beliau dengan sangat tegas menolaknya dan membantahnya. Beliau bersabda bahwa sistem kerajaan tidak akan pernah muncul dalam Jemaat Ahmadiyah selama kerohanian dan ketakwaan masih ada. Insya Allah Ta'ala. Dan ini akan terus ada. Allah Ta'ala telah berjanji kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan sebagaimana beliau alaihissalam sendiri telah bersabda bahwa selama janji-janji itu belum terpenuhi, tidak akan ada suatu sistem dalam Jemaat Ahmadiyah yang dapat membahayakan atau merugikan khilafat beliau. Hazrat Mirza Bashir Ahmad memiliki pemahaman yang mendalam tentang kedudukan khilafat dan adalah terikat dengan khilafat dengan kesetiaan yang sempurna. Oleh karena itu, tidak perlu ditanya lagi bahwa apakah setelah itu beliau masih memiliki pendapat sendiri. Bahkan, beliau sering mengatakan bahwa jika dalam suatu masalah beliau memiliki pendapat dan Khalifatul Masih memutuskan sebaliknya atau memiliki pendapat yang berbeda, maka tidak akan pernah terlintas dalam pikiran beliau bahwa beliau pernah memiliki pendapat itu. Inilah kesetiaan yang sempurna. Bagaimanapun, dari sudut pandang ini juga, kita harus memiliki keyakinan penuh pada janji-janji Allah Ta'ala bahwa nizam khilafat yang ada ini, dengan karunia Allah Ta'ala, adalah sistem yang didirikan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan akan terus berjalan sesuai dengan itu. Dan tidak akan ada suatu corak kerajaan duniawi yang akan masuk ke dalamnya. Khalifah Waqt adalah wujud yang bangun di malam hari dalam solatnya untuk berdoa bagi segenap anggota jemaat. Apakah ada raja yang melakukan hal seperti ini? Jadi, jika kita mengingat hal ini dan melakukan amalan sesuai dengannya, barulah kita bisa berhasil. Allah Ta'ala telah berjanji bahwa ini akan diberikan kepada mereka yang menaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi, selama di antara kita ada orang-orang yang terus menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, kita akan terus mendapatkan bagian dari janji ini. Mereka juga akan terus mendapatkan bagian. Jika tidak, orang-orang seperti itu akan terpisah. Janji ilahi insya Allah tidak akan pernah gagal. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu," yakni jika kalian menaatinya, kalian akan meraih petunjuk dan akan terus mendapat petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilus solihat." Wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilus solihat. Yakni Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
dan mengerjakan amal saleh. Standar iman dan amal saleh telah dijelaskan di ayat yang pertama. Maka letakkanlah simbol ketaatan sempurna di lehermu. Barulah seorang akan disebut mukmin yang sejati. Barulah akan timbul perhatian untuk melakukan amal-amal saleh dan akan timbul perhatian untuk terus meningkat di dalamnya. Maka ketika standar ini tercapai, kita akan terus mendapatkan karunia dari nikmat khilafat. Jadi, Allah Ta'ala telah memberikan nasihat ini kepada kita demi keberlangsungan khilafat dan untuk mendapatkan keberkatan darinya, bahwa mereka yang akan menjalin hubungan erat dengan khilafat ini haruslah mentaati Allah dan Rasul-Nya dan bertindak sesuai dengan perintah-perintahnya. Sekarang, mari kita lihat di kalangan umat Islam, sejarah memberitahu kita, dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kita melihat bahwa khilafat yang sejati, yaitu khilafat Rashidah, tetap berdiri di tengah umat Islam selama mereka terus meletakkan simbol ketaatan di leher mereka. Ketika mereka keluar dari ketaatan, mereka juga luput dari karunia khilafat. Maka dari itu, hal ini harus selalu diingat, bahwa jika seseorang ingin mendapatkan keberkatan dengan bergabung di dalam jemaat Ahmadiyah, maka menjadi kewajiban setiap Ahmadi untuk menjalin hubungan erat dengan khilafat, dan menjadi kewajiban setiap Ahmadi untuk mentaati khilafat dengan sempurna, mengamalkan perintah-perintah Khalifatul Masih, dan memiliki hubungan kesetiaan dengannya. Hanya dengan demikian ia akan mendapat petunjuk dan akan terus mendapatkan keberkatan yang Allah Ta'ala telah tetapkan sebagai keharusan bagi orang yang secara hakiki beriman dan menjalin hubungan erat dengan khilafat. Nizam khilafat dari Allah Ta'ala ini adalah suatu sistem di mana Allah Ta'ala sendiri yang membalikkan hati-hati. Inilah dukungan dan pertolongan ilahi, dan kita telah senantiasa melihatnya di setiap masa kekhilafatan. Ketika Hazrat Khalifatul Masih Awal, Hazrat Maulana Nuruddin Sahib, diangkat ke kedudukan khilafat, beliau juga mendapat dukungan khas dari Allah Ta'ala, dan orang-orang pun berbaiat kepada beliau. Di masa Hazrat Khalifatul Masih Sani pun, kita melihat bahwa meskipun ada fitnah dan kekacauan, dukungan Allah Ta'ala menyertai beliau, dan dukungan ini memenuhi janji-janji Hazrat Masih Maud alaihissalam, sehingga kemudian Jemaat Ahmadiyah pun bersatu di bawah satu tangan, dan orang-orang yang menentang sistem khilafat atau menentang keberlanjutan khilafat pun menjadi terpisah dan mereka tidak lagi memiliki nilai apapun. Lalu di masa khilafat ketiga pun, kita melihat bagaimana segenap orang bersatu di bawah satu tangan. Kemudian di masa khilafat keempat, kita melihat bagaimana semua orang bersatu dan tidak ada suatu kejahatan apapun yang dapat mencerai-beraikan mereka. Dan di masa khilafat kelima pun, sebagaimana telah saya jelaskan beberapa kali sebelumnya, bahwa bagaimana semua orang pun telah bersatu. Ini adalah suatu contoh yang tidak ada bandingannya, di mana orang-orang dari negara-negara yang jauh berkumpul dan menunjukkan hubungan kesetiaan yang juga tidak ada bandingannya. Sekarang, lihatlah di dunia saat ini, bahwa hanya Jemaat Ahmadiyah lah yang saling terjalin dalam satu sistem, dan dengan karunia Allah Ta'ala, karena tetap terikat dengan jemaat dan khilafat, mereka mendapatkan banyak karunia dari Allah Ta'ala. Memang benar bahwa musuh-musuh sedang melancarkan berbagai kezaliman yang tak terhitung jumlahnya terhadap Jemaat Ahmadiyah, terutama di Pakistan dan beberapa negara lainnya. Tetapi dengan karunia Allah Ta'ala, semua tetap teguh dalam keimanan mereka dan tetap yakin bahwa kesulitan-kesulitan ini tidak akan dapat menjauhkan kita dari keyakinan kita. Dan sebagai gantinya, Allah Ta'ala mencurahkan hujan karunia-Nya kepada kita dan keturunan kita yang tidak ada bandingannya. Lihatlah di Pakistan, meskipun ada kesulitan yang menimpa jemaat di tahun 1974, jemaat terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1984, undang-undang yang disahkan untuk menentang jemaat tidak menimbulkan hambatan apapun dalam kemajuan jemaat. Meskipun khalifah saat itu terpaksa meninggalkan markas jemaat di Rabuah, Pakistan, hal ini tidak menghambat kemajuan jemaat. Sebaliknya, dengan keluar dari sana,
kita menyaksikan curahan hujan karunia Allah Ta'ala dalam suatu era baru yang gemilang di bawah naungan khilafat. Dan selama masa khilafat keempat, kita menyaksikan bagaimana jemaat terus berkembang. Demikian pula sekarang, kita melihat jemaat terus melangkah di jalan kemajuan. Meskipun musuh telah melakukan kezaliman yang luar biasa, dewasa ini kita menyaksikan, terutama setelah peristiwa tahun 2010, ketika para penentang menyerang masjid-masjid kita secara besar-besaran dan mensyahidkan para Ahmadi. Sejak saat itu, syahid-syahid terus berguguran dari waktu ke waktu, kadang banyak, kadang sedikit. Dan selama masa khilafat kelima, tak terhitung jumlah syahid yang telah jatuh. Namun, meskipun demikian, Allah Ta'ala tidak membiarkan keimanan para Ahmadi menjadi goyah. Ini semata karunia Allah Ta'ala, bahwa keimanan para Ahmadi semakin meningkat. Dan bukan hanya mereka tetap teguh dalam keimanan mereka, tetapi mereka juga semakin kuat dalam keimanan mereka. Memang benar, beberapa orang memiliki iman yang lemah, dan mungkin ada yang mundur. Tetapi mayoritas adalah tetap teguh dalam keimanan mereka, dan Allah Ta'ala terus memberkati mereka. Allah Ta'ala memberkati mereka dengan berbagai cara. Mereka mendapat kesempatan untuk keluar, dan seiring dengan ini, Allah Ta'ala pun memberkati mereka dengan kemajuan duniawi. Demikian pula, kita melihat di dunia ini, bahwa jemaat Ahmadiyah terus menyebar secara luas di berbagai negara. Ini adalah janji Allah Ta'ala dengan khilafat, yang hasilnya terlihat hari ini, bahwa kita telah mendirikan nizam jemaat Ahmadiyah di 213 atau 14 negeri, dan dengan karunia Allah Ta'ala, telah terbentuk sebuah jemaat yang terdiri dari orang-orang yang mukhlis. Bahkan para Ahmadi yang tinggal di tempat-tempat yang terpencil pun memiliki hubungan yang luar biasa dengan khilafat. Saya telah menyampaikan sebelumnya dan terus menyebutkan banyak kejadian tentang bagaimana orang-orang dari daerah terpencil di Afrika, para penduduk desa, mereka memiliki hubungan dengan khilafat. Mereka tetap teguh dalam keimanan mereka meskipun mereka mengalami kehilangan. Sekarang di Burkina Faso, di tempat bernama Dori, di mana 8 atau 9 Ahmadi telah disyahidkan, mereka tetap teguh dalam keimanan mereka dan telah mengorbankan nyawa mereka. Keturunan dan anak-anak mereka tetap teguh dalam keimanan, dan mereka berkata, "Kami beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan cara yang sama seperti halnya para syuhada kami beriman dan mengorbankan nyawa mereka. Dan kami juga siap untuk berkorban. Kami siap untuk setiap pengorbanan demi khilafat dan untuk menegakkan nizam khilafat." Jadi mereka mengirimkan pesan-pesan penuh dengan kecintaan kepada saya, yang mana ini begitu mengherankan, bahwa orang-orang yang tinggal di tempat yang jauh ini, yang kadang-kadang kita anggap tuna aksara, juga memiliki semangat keimanan yang sedemikian rupa, sehingga kata-kata mereka, semangat mereka, kecintaan mereka dan kasih sayang mereka terhadap khilafat adalah sesuatu yang tak dapat terlukiskan dan tak tertandingi. Jadi, ini adalah karunia Allah Ta'ala, bahwa demi keberlangsungan nizam khilafat Ahmadiyah yang abadi ini, yang Allah Ta'ala telah janjikan akan berlangsung selamanya, Tuhan terus mengisi hati segenap Ahmadi dengan keimanan. Saya pernah pergi ke sebuah negara di Afrika. Ada seorang pria yang cacat, yang lengannya tidak berfungsi dengan baik. Ia memberi salam kepada saya dan memeluk saya dengan begitu erat, sehingga terasa seolah-olah tangan saya terikat dalam pelukannya. Ia menunjukkan kasih sayang yang sedemikian besar, sehingga saya terkejut betapa besar kecintaannya, padahal kami belum pernah bertemu sebelumnya. Ini hanyalah kecintaan terhadap khilafat. Melihat hal ini, orang-orang sekitar mulai berlinang air mata. Ia belum pernah bertemu sebelumnya, tidak ada hubungan apapun. Namun, ia memeluk dan menangis sedemikian rupa dan sangat mengherankan bagaimana Allah Ta'ala telah menanamkan kecintaan terhadap khilafat dalam hati mereka. Mereka berjanji, "Kami siap untuk setiap pengorbanan demi menegakkan khilafat Ahmadiyah." Ini bukan hanya janji kami,
tetapi kami akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Setiap tahun, banyak orang yang menulis surat kepada saya, dan di banyak surat-surat tersebut mereka mengungkapkan kasih sayang, mulai dari anak-anak kecil hingga para wanita, pemuda, dan orang tua. Pemandangan kasih sayang seperti itu membuat orang takjub bagaimana Allah Ta'ala telah menanamkan kecintaan terhadap khilafat Ahmadiyah, jemaat, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam hati mereka, dan betapa besar rasa perih di hati mereka demi kemajuan Islam. Inilah hal yang telah Allah Ta'ala tegakkan melalui khilafat Ahmadiyah. Dan untuk menjaganya tetap berlanjut, Allah Ta'ala berfirman kepada kita, jika kita tetap teguh dalam kebaikan dan menjaga amal perbuatan kita tetap baik, maka kita akan terus mendapatkan berkahnya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat-ayat ini, bahwa mereka yang maju dalam keimanan adalah mereka yang tidak pernah melakukan syirik. Oleh karena itu adalah penting bagi kita untuk selalu menghindari segala bentuk syirik. Beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan pidato di Majelis Syura Inggris, di mana saya juga menyampaikan hal yang sama. Saya menerangkan dengan mengutip berbagai rujukan dari sabda Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, bahwa jika kita memiliki sifat keakuan, jika kita memiliki ketakaburan, baik itu dalam diri seorang pengurus atau anggota manapun, bukan hanya ditujukan kepada pengurus, tetapi juga setiap Ahmadi, maka ada unsur syirik dalam diri kita. Jadi, jika kita ingin benar-benar mendapatkan manfaat dari khilafat dan benar-benar menjadi pewaris karunia Allah Ta'ala, maka kita harus membebaskan diri kita dari segala jenis syirik, sifat keakuan dan ketakaburan. Kita harus mensucikan diri kita dari hal-hal tersebut. Hanya dengan cara inilah, para pengurus dan para pengkhidmat dapat menjadi wujud yang bermanfaat dan berguna bagi jemaat, yaitu ketika sifat keakuan mereka lenyap, ketika ketakaburan mereka sudah tidak ada, dan ketika mereka bekerja semata-mata lillah demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat. Lalu dia berfirman bahwa mereka adalah orang-orang yang menanti Allah Ta'ala dan Rasul-Nya dengan ketaatan yang sempurna, dan mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala akan menyayangi mereka. Maka sekarang, untuk memperoleh manfaat dari rangkaian karunia yang telah Allah Ta'ala mulai melalui Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu rangkaian karunia khilafat, maka setiap Ahmadi harus mengingat perintah Allah Ta'ala ini, bahwa janjinya untuk melanjutkan karunia khilafat atau untuk memperoleh manfaat dari khilafat adalah bagi mereka yang menanti dengan ketaatan yang sempurna. Selalu ingatlah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, karena orang-orang yang menanti Allah Ta'ala dengan sempurna adalah mereka yang selalu mengingat Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Dan untuk beribadah, seperti yang kita ketahui, Allah Ta'ala telah berulang kali memerintahkan kita untuk mendirikan solat. Maka, mendirikan solat adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, setiap Ahmadi yang menganggap bahwa ia menjalin hubungan erat dengan khilafat, atau yang ingin menjalin hubungan erat dengannya dan ingin memperoleh keberkatan darinya, harus mengingat bahwa kita harus memberikan perhatian penuh pada penegakan solat. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam menjelaskan tentang mendirikan solat di suatu tempat dengan sangat indah bersabda, bagian terbaik dari solat adalah solat Jumat, di mana imam membaca khutbah dan memberikan nasihat. Dan sosok khalifah dengan memperhatikan keadaan dunia, memberikan nasihat dengan mempertimbangkan kebutuhan berbagai bangsa di dunia yang muncul dari waktu ke waktu, yang darinya timbul persatuan dan kesatuan jemaat. Sosok khalifah itu menetapkan kiblat yang sama bagi semua orang. Hari ini, kita melihat gambaran sebenarnya dari hal ini di hadapan kita. Jadi sekarang, melalui MTA, Allah Ta'ala telah menciptakan suatu tatanan di mana khutbah Hazrat Khalifah dapat didengar dan dilihat di setiap negara, setiap wilayah, setiap kota, dan setiap desa di dunia. Dan bukan hanya itu, apa yang disampaikan oleh Khalifah Waqt tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang duduk di hadapan beliau, tetapi saya menerima banyak surat dari Afrika, Turki, negara-negara Rusia yang mengatakan bahwa apa yang Anda sampaikan tampaknya sesuai dengan keadaan kami, dan mendengarkannya membuat kami terdorong
untuk melakukan islah atau perbaikan diri. Dan kami merasakan bahwa nizam khilafat benar-benar merupakan sistem yang telah menyatukan kami menjadi satu kesatuan. Jadi, anggapan bahwa apa yang disampaikan hanyalah untuk orang-orang yang berpikiran Pakistan atau untuk beberapa orang di Eropa, ini tidaklah benar. Melainkan, saya mengetahui dari surat-surat bahwa di setiap sudut dunia, di setiap negara, ada peristiwa-peristiwa yang memiliki kesamaan. Dan karena itu, orang-orang mendapatkan kesempatan untuk melakukan islah atau memperbaiki diri. Saat ini saya sedang membahas tentang sejarah Islam. Saya sedang menyampaikan hal-hal tentang sirat kehidupan Hazrat Rasulullah SAW. Dan di dalamnya juga terdapat banyak hal yang merupakan nasihat bagi kita, dan orang-orang pun mendapatkan manfaat besar darinya. Dengan ini, mereka juga dapat mempelajari tentang sejarah Islam, mempelajari tentang dasar-dasar Islam, dan dengan ini mereka juga mempelajari tentang kehidupan para sahabat. Dan dari segi ini juga, mereka mempelajari tentang uswah hasanah atau teladan suci Nabi Muhammad SAW dalam berbagai keadaan. Ada juga beberapa hal yang bermanfaat bagi perbaikan diri mereka sendiri, dan mereka mendapat manfaat darinya, di mana orang-orang juga mengungkapkan hal ini. Jadi, khilafat inilah sarana yang telah Allah Ta'ala ciptakan di tengah-tengah kita, yang melaluinya telah tercipta kesatuan dalam Jemaat Ahmadiyah, dan setiap Ahmadi yang tinggal di 215 negeri di dunia saling terhubung dengan nizam ini sebagai satu kesatuan, dan berusaha untuk mengadakan perbaikan diri. Allah Ta'ala juga telah memerintahkan untuk membayar zakat. Ini juga sangat penting untuk penyucian harta. Hal ini diperlukan untuk mensucikan harta, dan di dalamnya juga termasuk pengorbanan-pengorbanan harta lainnya. Saat ini kita melihat bahwa hanya melalui Jemaat Ahmadiyah lah sistem keuangan ini berjalan, dan dalam ketaatan kepada Khalifah Waqt, kebutuhan anggota jemaat dan jemaat-jemaat di dunia terpenuhi melalui pemberian canda. Jika ada kekurangan di satu negara, maka kekurangan itu akan dipenuhi melalui negara lain. Di Afrika, meskipun para Ahmadi melakukan pengorbanan yang besar, namun keadaan mereka adalah sedemikian rupa, di mana pengeluaran mereka jauh lebih besar daripada penerimaan mereka. Oleh karena itu, uang harus dikirim ke sana dari negara-negara luar, dan melalui inilah maka sistem sekolah, rumah sakit, rumah misi, dan masjid di sana bisa berjalan. Orang-orang di sana juga sangat bersyukur bagaimana Allah Ta'ala telah memberi kami taufik untuk mengambil manfaat dengan menempatkan kami dalam satu nizam. Para penentang pun sampai ke negara-negara itu, dan di beberapa tempat mereka mengatakan, tinggalkanlah Qadiani, tinggalkanlah Mirzaiyah atau Ahmadiyah. Orang-orang ini tidak bertindak sesuai ajaran Islam. Akan tetapi para Ahmadi memberi jawaban kepada mereka, sampai sekarang kalian belum mengajarkan apa-apa kepada kami. Ini adalah jawaban kepada orang-orang non-Ahmadi yang datang kepada mereka. Sekarang Jemaat Ahmadiyah telah datang. Mereka telah membangun masjid di kampung-kampung, desa-desa, dan kota-kota kami. Mereka juga memperhatikan pendidikan kami. Mereka menyediakan fasilitas sekolah untuk kami. Mereka juga membangun rumah sakit untuk kami. Mereka mengajarkan agama kepada kami. Mereka mengajarkan Al-Quran kepada kami. Mereka mengajarkan terjemah Al-Quran kepada kami. Kalian belum melakukan apa-apa sampai sekarang, dan hari ini kalian datang menentang mereka dan mengatakan bahwa mereka bukan Muslim. Jika mereka bukan Muslim, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang Muslim. Inilah jawaban dari para mubayyin baru. Jadi ini juga merupakan nizam khilafat yang sedang berjalan, yang melaluinya Allah Ta'ala telah menumbuhkan semangat pengorbanan harta dalam hati orang-orang. Dan melalui candah-candah dan zakat, kemudian melalui nizam khilafat, penggunaan yang tepat dan sebenarnya sedang berjalan. Orang-orang miskin juga sedang diperhatikan, kebutuhan orang-orang yang membutuhkan juga dipenuhi, dan pekerjaan penyebaran Islam juga sedang berjalan. Bagaimanapun seperti yang telah saya katakan sebelumnya, ada berbagai keadaan yang menyebabkan beberapa kesulitan di Bangladesh, di beberapa negara Arab, negara-negara di Afrika, Pakistan, dan beberapa tempat lainnya. Di Palestina juga akhir-akhir ini, di mana ada beberapa orang Ahmadi di sana, mereka berada dalam kesulitan yang besar. Secara umum, bahkan seluruh bangsa Palestina, mereka sedang menghadapi kesulitan dan mereka sedang mengalami kezaliman yang sangat kejam dan biadab.
Semoga Allah Ta'ala juga membebaskan mereka dari kezaliman yang sedang dilakukan terhadap orang-orang Palestina ini. Upaya para penindas adalah untuk melakukan genosida terhadap mereka secara total, dan mereka sedang melakukannya. Semoga Allah Ta'ala menurunkan kasih sayangnya. Namun bagaimanapun, para Ahmadi, meskipun menyaksikan semua kesulitan ini, mereka tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa mereka memiliki nizam khilafat yang memberikan mereka ketentraman dan juga berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Di dunia ini kita melihat, seperti yang telah dinubuatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka banyak peristiwa akan terjadi. Beberapa adalah bencana alam, sementara yang lain disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri dan ego mereka. Dunia terjebak dalam kekacauan dan kerusuhan dan menyebabkan peperangan dan kekisruhan. Jika orang-orang ini masih tidak mengarahkan perhatian mereka kepada Allah Ta'ala, maka kehancuran akan menimpa dunia, sebagaimana telah dinubuatkan berulang kali oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi, kewajiban mereka yang menjalin hubungan erat dengan khilafat Ahmadiyah adalah untuk memberikan perhatian terhadap hal ini, bahwa kita juga harus menyelamatkan dunia dari kehancuran. Ketika kita berjanji untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, maka kita juga akan berusaha untuk itu, dan usaha tersebut adalah melakukan segala upaya untuk membawa dunia kepada Allah Ta'ala dan menggunakan segala sumber daya dan kemampuan semaksimal mungkin untuk bertablik, serta selalu siap mengorbankan jiwa, harta, dan waktu untuk tujuan ini. Demikian pula, kita harus meningkatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala sedemikian rupa, sehingga karunia khas Allah Ta'ala turun kepada setiap Ahmadi. Dan berkat karunia-karunia ini, kita menjadi orang-orang yang mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dan ketika kita mencapai kedekatan, maka kita tidak hanya akan menyelamatkan dunia, tetapi juga akan menyelamatkan anak keturunan kita dan diri kita sendiri dari bencana. Karena bencana dan kehancuran ini terus mengambil corak yang semakin serius, dan di masa depan entah corak seperti apa yang akan terjadi, dan bahkan tidak bisa dibayangkan oleh umat manusia. Jadi selalu ingatlah bahwa kelangsungan dunia sekarang tergantung pada hubungan dengan khilafat Ahmadiyah. Khilafat Ahmadiyah adalah kelanjutan dari sistem ini dan kelanjutan dari janji yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW dan yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW dan akan terus berlanjut dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Maka khilafat Ahmadiyah adalah mata rantai yang menghubungkan kepada Allah Ta'ala dan merupakan mata rantai untuk menegakkan nizamnya. Setiap Ahmadi harus berusaha untuk ini, dan ketika kita melakukannya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kita orang-orang yang mewarisi karunia-Nya, dan karunia-karunia itu akan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang lain di dunia yang bisa menerima karunia seperti itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Janganlah berpikir bahwa Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan kalian. Kalian adalah benih yang ditanam oleh tangan Allah Ta'ala di bumi. Allah Ta'ala berfirman bahwa benih ini akan tumbuh dan berkembang, dan cabang-cabangnya akan menyebar ke segala arah, dan akan menjadi pohon yang besar. Maka berbahagialah orang yang beriman kepada firman Allah Ta'ala. Berbahagialah orang yang beriman kepada firman Allah, dan tidak takut pada cobaan-cobaan yang datang di pertengahan. Karena datangnya cobaan-cobaan itu juga penting, agar Allah menguji kalian untuk melihat siapa yang benar dalam pengakuan baiatnya, dan siapa yang dusta. Siapa saja yang tergelincir karena suatu cobaan, ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan kemalangan akan membawanya ke neraka. Seandainya ia tidak dilahirkan, itu lebih baik baginya. Namun, orang-orang yang bersabar hingga akhir, dan guncangan berbagai musibah menimpa mereka, dan badai malapetaka melanda mereka, dan bangsa-bangsa menertawakan dan mengejek mereka, dan dunia memperlakukan mereka dengan kebencian yang keras, merekalah yang pada akhirnya akan menang, dan pintu-pintu keberkatan akan dibukakan bagi mereka. Tuhan telah berfirman kepadaku, supaya aku mengumumkan kepada jemaatku, bahwa orang-orang yang beriman dengan keimanan yang tidak tercampur dengan keduniawian, dan keimanan yang tidak ternoda oleh kemunafikan atau sikap pengecut, dan keimanan yang tidak kekurangan dalam ketaatan pada tingkat apapun, orang-orang seperti itulah yang disukai oleh Tuhan,
dan Tuhan berfirman bahwa merekalah yang langkahnya adalah langkah ketulusan. Maka, sebagaimana yang telah saya sampaikan, adalah karunia Allah Ta'ala bahwa di setiap sudut dunia, di setiap negara, Allah Ta'ala telah menyediakan orang-orang seperti itu untuk Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud alaihissalam dan Khilafat Ahmadiyah, yang terus meningkatkan standar pengorbanan mereka, dan kita menyaksikan janji-janji yang Allah Ta'ala berikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam terus terpenuhi. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, Allah Ta'ala telah berjanji kepadaku bahwa dunia ini tidak akan berakhir sampai Allah Ta'ala memenuhi semua janjinya kepadaku, sebagian di masa hidupku dan sebagian setelahku, yaitu sebagian di masa hidup Hazrat Masih Maud alaihissalam dan sebagian setelahnya. Sampai hari ini kita melihat bahwa Allah Ta'ala terus memenuhi janji-janji itu, dan mereka yang tetap menjalin hubungan erat dengan nizam khilafat juga menyaksikannya, dan insya Allah akan terus menyaksikannya di masa depan. Maka, tugas kita masing-masing adalah untuk menjadi orang-orang yang menanamkan keagungan Allah Ta'ala dalam hati kita, dalam hati orang-orang di dunia, dalam hati anak keturunan kita, agar kita dapat mengambil bagian dari kabar gembira yang telah disampaikan kepada kita oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam setelah menerima kabar dari Allah Ta'ala. Dan untuk mendapatkan manfaat dari janji karunia Allah Ta'ala, kita harus menjadi orang-orang yang secara amalan menunjukkan ketauhidan Allah Ta'ala. Kita harus memiliki kasih sayang yang tulus kepada umat manusia dan menjadi orang-orang yang membersihkan hati dari kebencian dan kedengkian. Kita harus menjadi orang-orang yang melangkah di setiap jalan kebaikan. Kita harus menjadi orang-orang yang menjaga keimanan kita. Kita harus menjadi teladan ketaatan yang sempurna dan terus meningkat dalam keimanan, agar langkah-langkah kita dihitung sebagai langkah-langkah yang tulus di sisi Allah Ta'ala, dan agar kita menjadi orang-orang yang memperoleh karunia dari janji-janjinya. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik agar setiap individu di antara kita siap untuk melakukan segala pengorbanan demi menegakkan khilafat Ahmadiyah, dan agar kita memenuhi janji yang telah kita buat pada berbagai kesempatan, sebagaimana juga janji badan-badan yang biasa diucapkan oleh para anggotanya. Semoga Allah Ta'ala mewujudkan suatu masa dalam kehidupan kita ketika kita melihat bendera Tauhid Allah Ta'ala berkibar di mana-mana di dunia, dan orang-orang berbondong-bondong datang dalam penghambaan kepada Hazrat Rasulullah SAW, serta berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang taat sempurna. Ketika hal ini terjadi, maka saat itu akan menjadi hari kebahagiaan bagi kita. Itulah hari yang akan menjadi hari yang penuh berkah bagi kita, ketika kita akan berkata bahwa kita sedang menikmati keberkatan dari janji Allah Ta'ala tentang khilafat. Hari-hari inilah yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk mengislah diri kita sendiri, dan juga memberi kita taufik untuk menyampaikan pesan Allah Ta'ala ke seluruh dunia. Setelah solat, saya juga akan memimpin 2 solat jenazah. Yang pertama adalah Tuan Kolonel Dr. Pir Muhammad Munir Sahib. Beliau juga menjabat sebagai TU Rumah Sakit Fazle Umar Rabwah. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 85 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Pada tahun 1963, Dr. Sahib sendiri melakukan baiat dan bergabung dengan jemaat. Setelah itu, pada tahun 1967, beliau berwasiat dan bergabung dengan Nizam Wasiat. Pada tahun 1991, setelah melihat amalan beliau, orang tua beliau juga mendapat taufik untuk baiat. Kolonel Pir Muhammad Munir Sahib juga mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai Naib Amir Distrik Multan setelah pensiun dari pekerjaannya. Pada tahun 2004, beliau pindah ke Rabwah dan kemudian melakukan wakaf zindagi setelah pensiun. Beliau ditugaskan di Rumah Sakit Fazle Umar sebagai dokter umum dan memberikan pengkhidmatan. Kemudian setelah beberapa waktu, beliau diangkat menjadi TU Rumah Sakit Fazle Umar. Dalam jabatan ini, beliau melaksanakan tugas-tugas dengan penuh keikhlasan, kerja keras dan kasih sayang selama 12 tahun. Di tahun 2017, karena sakit beliau dibebas tugaskan dari jabatan administrator, tetapi beliau tetap berkhidmat di rumah sakit sebagai dokter dan bekerja di Departemen THT. Pengkhidmatan beliau untuk jemaat sebagai wakaf zindagi juga berlangsung selama 19 tahun. Istri beliau, Nyonya Amatul Malik,
yang merupakan cucu perempuan dari Mukarram Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib, menuturkan beliau adalah seorang ayah yang sangat penyayang, suami yang baik hati, dan menjaga hubungan kekeluargaan dengan seluruh keluarga. Beliau memiliki hubungan yang sangat erat dengan jemaat dan khilafat, dan selalu berusaha untuk memenuhi wakafnya dengan penuh kejujuran. Menuturkan, saya telah menemani beliau selama 60 tahun. Beliau memiliki sifat yang sangat lembut dan sangat perhatian terhadap semua orang. Beliau selalu memperhatikan orang tua saya, saudara-saudara saya, dan orang tua beliau sendiri dengan setara. Kemanusiaan adalah hal yang paling utama bagi beliau. Ketika beliau pulang terlambat dari tugas dan saya bertanya, beliau selalu menjawab, pekerjaan orang lain berkaitan dengan berkas-berkas. Mereka bisa menghentikannya kapan saja. Tetapi pekerjaan saya berhubungan dengan kemanusiaan. Saya berurusan dengan mereka dan memperhatikan kebutuhan mereka adalah kewajiban saya. Suatu hari beliau pulang sangat terlambat. Ketika saya bertanya mengapa, beliau menjawab bahwa ada seorang petugas kebersihan, bukan petugas rumah sakit tetapi petugas kebersihan biasa, yang sedang menjalani operasi dan tidak ada yang merawatnya. Jadi beliau duduk di sampingnya untuk merawatnya. Beliau dawam melaksanakan tahajud, puasa, solat wajib, dan solat-solat nafal. Beliau berpuasa secara teratur dan selalu berpuasa setiap hari Kamis. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, orang tua beliau melakukan baiat pada tahun 1991 setelah melihat amalan beliau. Ibu beliau kerap menuturkan, kami mengira Ahmadiyah, nauzubillah, tidak mengaku Rasulullah SAW dan hanya mengakui Mirza Sahib. Saya tidak menyukai hal ini. Tetapi ketika saya melihat bahwa anak saya juga melaksanakan tahajud dan taat dalam solat, saya berpikir bahwa Ahmadiyah tidak mungkin keliru. Dengan demikian, amalan beliau sendiri menjadi penyebab bergabungnya orang tua beliau ke dalam jemaat. Karena beliau melakukan baiat setelah melakukan penelitian sendiri, beliau menjadi Ahmadi yang penuh dengan pengamalan. Beliau memiliki hubungan kecintaan dan kesetiaan yang besar terhadap khilafat. Beliau selalu menjalin ikatan dengan khilafat dan selalu menulis surat kepada Khalifatul Masih di saat-saat yang sulit dan menasihatkan hal ini juga kepada anak-anak beliau. Beliau tidak memiliki keinginan untuk jabatan apapun dalam perkhidmatan. Bahkan beliau menulis kepada saya, dimanapun Anda menempatkan saya dalam perkhidmatan apapun, saya siap. Beliau meninggalkan istri dan 3 putra serta cucu-cucu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Jenazah yang kedua adalah Mukarramah Nyonya Salimah Zahid, yang merupakan istri dari Tuan Samiullah Zahid, seorang mubalik jemaat yang saat ini bertugas di Kanada. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhumah adalah seorang musiah. Di antara yang ditinggalkan selain suami adalah 1 putri dan 3 putra. Salah satu putranya, Tuan Ataul Mu'min Zahid Sahib, adalah seorang mubalik dan dosen di Jamiah Ahmadiyah Inggris. Zahid Sahib menulis, tanpa melebih-lebihkan, ibu beliau, yakni ibu almarhumah yang saya sebutkan, mengajarkan Al-Quran kepada 60-70 anak. Yakni tanpa melebih-lebihkan, ibu beliau, yakni ibu almarhumah yang saya sebutkan, mengajarkan Al-Quran kepada 60-70 anak. Setelah kewafatan ibunya, almarhumah juga melanjutkan pekerjaan ini dan terus mengajarkan Al-Quran. Bahkan banyak orang-orang ahli hadis dan ahli sunnah yang secara terbuka mengakui bahwa anak-anak mereka telah diajarkan Al-Quran oleh beliau. Beliau menulis bahwa almarhumah adalah sosok wanita yang baik, sederhana, setia, dan senang berkhidmat. Beliau selalu mengkhidmati orang lain dan mengutamakan orang-orang yang membutuhkan daripada dirinya sendiri. Putra beliau, Ataul Mu'min Zahid Sahib, menuturkan bahwa bahkan dalam keadaan sulit, almarhumah lebih memilih untuk membantu orang-orang yang membutuhkan daripada membelanjakan untuk dirinya sendiri. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau ampunan dan rahmatnya.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر